Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Carlo Ramanto, lisensi bekerjanya di SD Telpura. Hari ini saya akan membuatkan video peer teaching mengenai kata kecerdasan artifisial. Selamat menyaksikan. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar depan. Gerak. Tegap. Gerak. Tepuk semangat. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Baik, Bapak mau lihat dulu semangatnya pagi hari ini. Kita coba terus semangat. Terus semangat. Kemudian hari ini jauh lebih semangat daripada hari kemarin ya. Baik anak-anakku ya, hari ini sebelum kita mulai kegiatan kita, ada baiknya kita berdoa. Mudah-mudahan nanti pelajaran yang akan kita sama-sama belajar dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala dan sehingga kita mudah untuk mempelajari. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sudah siap. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anakku, ada semuanya yang soleh dan soleha. Hari ini hari Sabtu. Terus di bulan apa hari ini? Terus bulannya bulan Merdeka, bulan tahun Merdeka, di mana tanggal 17 Agustus adalah hari kemerdekaan. Mari kita nyanyi untuk memberi semangat kita dengan jiwa nasionalis. Nyanyi Hari Merdeka 17 Agustus. 1, 2, 3. Sebagai penerus bangsa kita punya jiwa yang semangat, terus mempunyai spirit untuk belajar bagaimana menerus perjuangan pahlawan yang telah terdahulu kita. Baik anak-anak sekalian, Ustadz untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini dimulai dengan pertanyaan, apakah kalian di rumah punya mainan yang bersifat robotik? Saya punya apa itu? Kayak apa itu?
Mobil-mobilan ya, yang remote ya. Terus masih punya? Hah? Mobil remote juga. Yang perempuan? Mobil remote. Terus yang perempuan ada? Mobil remote juga? Robotnya juga ada juga. Robotnya yang berjalan sendiri ya, yang kayak gini kayak gitu ya. Ya. Ada lagi yang lain? Gak ada? Boneka-boneka yang bel itu gak ada juga? Ada? Ada. Kamu main boneka Barbie juga? Enggak. Oke. Baik. Hari ini kita akan bagaimana melanjutkan pembelajaran yang kemarin dari konsep dari dasar dari kecerdasan artifisial itu. Baik, di sini kalau saya tadi tanyakan bagaimana tadi robotnya bisa berjalan sendiri kalau ada baterainya ya, kalau nggak ada baterai juga nggak bisa berjalan sendiri. Ada juga di sini sepeda yang bisa bergerak sendiri, yang bagaimana mesinnya bisa ada yang berbicara. Apa tuh yang robot kalau kita lihat di TikTok atau di Shopee ya? Kalau kayak gini dia bersuara juga. Kalau kita benar-benar yang warna hijau, nah, ya kaktus ya kaktus. Nah itu juga bagian dari ini. Terus juga ada kalkulator juga. Bagaimana kalau kita pencet kalkulator 2 tambah 2 kok hasilnya 4. Nah itulah yang akan kita belajar bagaimana konsep dari pembelajaran konvensional yang pernah kita belajar kemarin. Oke, sekarang coba dilihat gambar di depan. Ada vacuum cleaner, ada remote TV, kipas angin, ada mesin cuci, ada Google Map. Apakah kalian mengetahui semua ini? Ada 5 ini? Tahu? Vacuum cleaner tahu? Tahu. Remote TV tahu? Tahu. Kipas angin tahu? Tahu. Mesin cuci tahu? Tahu. Google tahu? Tahu. Google Maps tahu ya? Gak ada yang tempe ya. Baik, vacuum cleaner itu apa ya? Bersihkan. Gimana cara kerjanya? Dipencet. Oh, kayak gitu, membersihkan. Oke. Kalau remote TV, remote itu gunanya apa? Untuk nyalakan TV, ganti TV. Jadi TV yang buruk bisa ganti TV yang baru kayak gitu. Oh, nggak ganti filmnya kayak gitu. Terus kipas angin. Ini kipas angin kita ada di depan. Kipas angin. Ya. Mesin cuci. Terus Google Maps. Dari di sini ada nggak kelihatan perbedaan bagaimana cara penggunaannya, bagaimana itu bisa bekerja dengan sendirinya? Adakah yang di situ bekerja harus dipencet dulu? Coba perhatikan. Yang mana yang dia bekerja tanpa dipencet? Ada nggak? Google Map? Enggak. Google Map harus dipencet dulu, ketik dulu, dia baru bisa berjalan. Terus remote TV juga seperti itu, dipencet dulu, dia harus baru melakukan outputnya. Kipas angin juga seperti itu dan vacuum cleaner. Baik, selanjutnya kita kemarin belajar bagaimana berpikir komputasional. Berpikir komputasional ini maksudnya adalah berpikir secara komputer. Seperti kita ini sering kali ketika mendapatkan perintah dari Pak gurunya atau Bu gurunya, itu misalkan, coba berhitung dari situ. 1, 2, 3, 4, 5. Itu bersikap komputasional yang urutan. Coba sekarang yang angka genap diam. Coba. Nah, itu kan kenapa kan diam? Karena Bapak tadi sudah memberikan konsep bahwasanya yang genap diam. Itu berpikir komputasional, menyelesaikan hidup sehari-hari. Nah, tadi anak-anak semuanya sudah memperhatikan bagaimana gambar-gambar yang pada mesin tadi. Ada mesin cerdas, ada mesin yang tidak cerdas. Itu berhubungan nanti pembelajaran kita pada kali ini. Nah, Bapak mau menyampaikan bagaimana tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu peserta ini mampu menjelaskan konsep dasar kecerdasan artifisial dan cara kerjanya dengan tepat. Peserta ini mampu mengidentifikasi jenis-jenis dan contoh tentang kecerdasan artifisial yang benar. Yang ketiga, peserta didik mampu menyadari limitasi kecerdasan artifisial. Yang keempat adalah peserta didik mampu mengintegrasikan dalam penggunaan kecerdasan artifisial di lingkungan sekolah. Inilah tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan nanti sampai di akhir pelajaran. Baik, lanjutkan lagi.
Oke, sekarang kita mengamati kerja robot vacuum cleaner. Lihat ya, perhatikan dengan bersama. Coba perhatikan video yang Bapak akan tampilkan sebentar lagi. Lihat kan? Kantong yang memungkinkan udara masuk ke dalam tubuh. Paling-paling banyak yang melakukan penyelamatan dari bawah listrik untuk menyedot dalam udara. Motor superefisiennya menggunakan daya kurang dari setengah daya pengering laut. Salah satu adalah binatang buas yang tersebut menggunakan pertama. Badannya harus tidak udara untuk daya hisap yang baik, tetapi juga dari jangkau untuk membuang debu yang tersedot. Tetapi apa yang mencegah motor dari kepanasan di dalamnya? Mesin ini memiliki desain yang cerdas untuk tetap dingin. Motor listrik 620W berada di atas kipas hisap. Saat bilah kipas berputar, mereka mendorong udara ke atas menuju motor, membuatnya tetap dingin, bahkan pada kecepatan penuh. Di ujung lainnya, aliran udara menarik debu, dan kantong dengan pori-pori kecil menjebaknya dengan aman di dalamnya. Begitulah cara mesin ini membersihkan rumah Anda tanpa pernah kepanasan. Motornya menghasilkan aliran udara berkecepatan 100 mil per jam yang konstan yang menyedot debu dari lantai keras. Namun, pada karpet tebal, angin kencang seperti badai ini pun tidak akan berhasil. Jadi, bagaimana pembersih ini menyedot debu yang tertumpuk dalam tumpukan wol? Tersembunyi di dalam kepala sikat, mesin ini memiliki senjata rahasia. Sebuah turbin kecil berputar di aliran udara. Sabuk penggerak karet menghubungkannya ke sikat spiral yang bulunya bahkan menendang debu yang membandel. Kepala sikat turbo ini berputar 5.000 kali per menit untuk memberikan daya pembersihan yang maksimal. Fifth of November. Baik, tadi anak-anak semuanya sudah memperhatikan video bagaimana tadi kecerdasan dari vacuum cleaner tadi. Oke, sekarang Bapak mau bertanya pada semuanya. Video tadi menjelaskan tentang apa? Coba. Vacuum cleaner apa? Cara kerjanya, seperti apa cara kerjanya tadi? Sepakat.
Apa? Oke, sekarang kegunaan dan manfaatnya apa tadi? Membersihkan. Dia bisa mengangkat debu-debu tadi, apa ya? Debu-debu tadi bisa diangkat oleh vacuum cleaner tadi. Artinya selama ini kita berpikirnya bahwasanya cara membersihkan lantai itu dengan sapu selama ini kita. Tapi ternyata dengan alat dengan yang tadi, kecerdasan dengan menggunakan tadi, ternyata debu-debu tadi bisa diangkat menggunakan vacuum cleaner. Itulah dari kecerdasan mesin kerja robot dari vacuum cleaner. Baik, sebelum kita lanjut semuanya, coba Bapak mau lihat semangatnya pagi hari ini tadi. Kalau tadi itu semangat, sekarang aku bisa. Bisa atau bisa? Loh, tentu bisa. B, I, S, A, bisa, bisa, bisa. Oke? Oke. 1, 2, 3. Tentu bisa. B, I, S, A, bisa, bisa, bisa. Kemudian kita bisa nanti belajar bagaimana tentang mesin cerdas dan mesin non cerdas. Baik, kita lanjut lagi ya. Nah, konsep dasar dari cara kerja kecerdasan artifisial di sini yaitu bahwa kecerdasan artifisial adalah teknologi yang memungkinkan mesin dan sistem komputer untuk meniru kemampuan kognitif manusia seperti belajar, memecahkan masalah, mengambil keputusan, dan memahami bahasa agar dapat menjalankan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Contoh hal yang terdekat di kita adalah tentang kalkulator. Selama ini kalau kita perkalian menggunakan tangan atau penjumlahan menggunakan tangan, tetapi kalau kalkulator kita masukin angkanya sudah keluar hasilnya. Itu adalah bagian dari kecerdasan artifisial tadi, teknologi yang memungkinkan. Mungkin bisa jadi nanti kalian semua di sini bisa menciptakan suatu alat yang bisa memungkinkan nanti di sini meniru kemampuan kognitif manusia kayak gitu. Seperti yang kalau sekarang dekatnya dengan AI kayak gitu ya. Coba lah dengan AI itu bisa kita ketika apa keluar hasil seperti apa. Yang kedua, cara kerja kecerdasan artifisial yaitu belajar dari data, mampu beradaptasi dan meningkatkan performanya. Bekerja berdasarkan algoritma dan model prediktif, mampu mengenali pola dan membuat pola secara otomatis. Kayak gitu ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kita pakai menggunakan pola kalkulator tadi, angka apapun yang kita masukkan, kalau polanya misalkan penjumlahan, maka hasilnya tetap penjumlahan. Kalau perkalian, dia tetap hasilnya perkalian. Pengulangan juga seperti itu. Itu bagian dari kecerdasan dari artifisial tadi, alat atau mesinnya tadi, menggunakan algoritmanya dengan model prediktif seperti itu. Nah, hari ini kita akan belajar dua, yaitu satu, bagaimana materi pembelajaran kita mengenai mesin cerdas dan dua mesin non cerdas. Di sini mesin cerdas itu apa ya? Mesin atau alat yang dirancang untuk meniru kemampuan kognitif manusia seperti belajar, mencari masalah dan membuat keputusan. Mereka menggunakan kecerdasan AI, artificial intelligence, kecerdasan AI untuk memahami lingkungannya dan meresponnya. Kadang bisa bicara seperti Google Assistant. Pernah pakai Google Assistant? Ketika kita pakai Google Maps tadi ya, atau Google itu ya, ternyata kita belok kiri, belok kanan katanya kayak gitu. Kita belok kiri, belok kanan, coba lagi kayak gitu. Terus ada juga kita dapat belajar dari data pengalaman untuk meningkatkan kinerja. Pernahkah anak-anak di sini menggunakan lewat Google? Nah ini, yang seperti Bapak sampaikan tadi melalui Google Map. Pernah menggunakan Google Map? Kemana itu? Ke Padang, ke Jawa, ada lagi kemana? Ke Bengkulu, Palembang, pakai Google Map. Nyasar nggak? Enggak. Nyasar. Ya, biasanya itu tergantung dari keadaan cuacanya, tergantung keadaan sinyalnya. Biasanya bisa memberikan acak kepada perintahnya tadi. Misalkan mau ke tempat saudaranya yang ada di misalkan di pasar B, di beloknya ke sini, lewat Hanura, ternyata muter-muter kayak gitu. Itu tergantung dari cuacanya.
Nah, di sini Bapak mau menjelaskan tentang contoh mesin cerdas dalam kehidupan sehari-hari, yaitu seperti asisten virtual robot penyedot tubuh tadi, perangkat lunak pengenalan wajah sistem, rekomendasi, memberikan saran belanja, kendaraan tanpa pengemudi. Pernah ya kendaraan tanpa pengemudi? Ya bukan sendiri. Pernah? Di mana? Di TikTok. Jadi bukan ini ya. Terus dia bagaimana mobil tadi berjalan sendiri ya, nggak ada sopirnya. Ya itu bagian dari kecerdasan. Ada lagi menggunakan pakai face lock itu di HP, di Android. Pernah ada yang pakai face lock terkunci. Jadi kalau pakai wajah baru kelihatan. Mbaknya mau pakai mbaknya pakai HP mbaknya pakai face lock. Masnya mau pakai HP mbaknya nggak bisa, mukanya beda. Ternyata. Makanya ini mukanya laki-laki. Nah di sini juga tadi ya, bagaimana asisten virtual robot penyedot debu tadi? Dia nyedot debu, nggak nyedot sepatu nggak mau, dia nyedot yang lain juga nggak mau karena dia tadi sesuai dengan perintahnya tadi nyedot debu kayak gitu. Juga di situ misalkan rekomendasi mau memberikan sarana belanja seperti apa kayak gitu. Itu mesin cerdas. Ada lagi yang kalian tahu mesin cerdas. Yang konsepnya adalah bagaimana dia memberikan membantu kita untuk dalam menyelesaikan masalah di rumah sehari. Contohnya apa? Oke, cerdas. Apa? Oke, nanti kita pikir ya PR yang ada. Lanjut. Di sini mesin non cerdas. Kalau tadi bagaimana menyelesaikan tadi dengan hidup sehari. Sekarang kalau mesin non cerdas adalah konvensionalnya, yaitu perangkat yang hanya jalankan perintah berdasarkan program yang ketat. Di sini mesin ini tidak memiliki kemampuan untuk belajar, beradaptasi atau membuat keputusan sendiri. Mesin non cerdas hanya bekerja jika kita menekan tombolnya, menghidupkan atau mematikan secara langsung. Contohnya kipas angin ini. Ini tahunya kalau kipas angin kalau sudah dicolok gitu, maka dia hidup terus kecuali rusak. Jadi kayak gini. Blender begitu tekan on-nya, dicolokkan ke listrik ya hidup terus. Dia mesin non cerdas, dia tidak banyak beradaptasi. Beda kalau yang tadi pakai asisten Google, misalnya Google Maps tadi, dia bisa memberikan saran belok kiri, belok kanan, terus saja 10 meter nanti belok kiri. Itu bagian dari dia bisa beradaptasi. Kalau mesin non cerdas dia nggak bisa. Dia cuma hanya ketika kita tekan sudah hidup, jalan aja kayak gitu. Ada contohnya yang di rumah juga? Mesin non cerdasnya apa? Treadmill. Oh ini ya untuk jalan itu ya. Oh iya, kecuali kalau di oh iya benar. Kalau treadmill itu begitu dipencet yang apa tuh kecepatannya semakin cepat banget deh. Oke, itu satu. Ada lagi? Mesin cuci betul. Kipas angin kan? Kipas angin enggak? Hah? Remote TV bisa terlihat bukan? Ya, betul. Dia mencet sesuai dengan kalau kita mau nonton misalkan satu industrial ya industrial itu aja, kalau belajar dulu baru pindah. Artinya tidak beradaptasi atau yang pengen berubah sendiri enggak. Dia berdasarkan ketika dia pencet, ketika dia tekan tombol maka dia hidup secara langsung kayak gitu. Ada lagi? Laptop boleh, tapi tidak bagian dari softwarenya ya. Kalau di rumah itu ada namanya di sawah-sawah namanya traktor. Traktor kan begitu dihidupkan jalan terus. Kalau pengemudinya nggak pegang ya jalan aja terus kemana. Nggak bisa beradaptasi, mau ada orang ada traktor dia jalan terus aja kayak gitu. Itu traktor. Ada lagi? Pesawat? Apa mas? Jam begitu ada ini ya berputar sampai dia nggak mau segini. Saya mau jam 12. Nggak putar-putar ya. Kayak gitu. Jadi begitu jadi seperti itu. Paham ya? Udah banyak paham ya? Udah banyak. Oke. Nah, oke. Perbandingan mesin cerdas dan mesin non cerdas. Mesin cerdas belajar dari data. Dia belajar dari data, dapat menyesuaikan diri, dapat merespon otomatis. Kayak misalkan cuaca sekarang, tiba-tiba mau hujan, tiba-tiba ada cungatannya. Apa itu namanya? Di aplikasi apa namanya? Iya, betul. Iya, betul cuaca. Sesuaikan. Kalau mesin non cerdas, dia tidak bisa belajar dari data, tidak dapat menyesuaikan diri, tidak dapat merespon secara otomatis kan.
bergerak hanya saat dinyalakan. Kayak gitu ya, beda kan antara mesin cerdas dan mesin non cerdas. Kalau non cerdas dia kalau begitu dihidupkan, wah udah hidup aja terus sampai mati sampai rusak hidup kayak gitu. Tapi kalau non cerdas, kalau cerdas dia menyesuaikan data, menyesuaikan. Oh ternyata tidak sesuai dengan konsepnya kayak gitu. Kayak tadi. Baik, di sini dari pertanyaan ada pertanyaan dari siswa. Bagaimana apakah mesin cerdas bisa lebih cerdas daripada manusia? Bisa. Mesin cerdas itu buatan manusia. Mesin cerdas hanya membantu pekerjaan manusia, yang mengoperasikan tetap manusia. Jadi antara mesin cerdas dan manusia tentu masih cerdas manusianya. Karena mesin cerdas tadi buatan manusianya. Cuman kita tidak tahu konsep dari awalnya tadi. Tapi Pak, kalau perkalian ratusan, kenapa kalkulator lebih tepat? Karena dia konsep awalnya sudah tahu. Kayak gitu. Bahkan sekarang tuh kalau kita lihat tuh di YouTube atau di TikTok tuh ada yang namanya 7 kali pasang ini hasilnya pakai apa? Pakai apa kita nambah kayak gitu? Itu lebih cepat ya. Kayak gitu. Ingat bahwasannya mesin cerdas tadi hanya untuk membantu pekerjaan manusia. Contohnya tadi tentang AI. Ada yang sering menggunakan AI. Coba tanya apa perasaan hari ini? Dia tidak bisa merasakan perasaan, tapi dia bisa menanyakan misalkan tentang apa yang harus saya lakukan ketika saya bisa diberikan jawaban. Tapi kalau ditanya tentang sesuatu yang dia tidak tahu konsepnya, maka dia tidak bisa melakukan. Dengan konsepnya bahwasannya mesin cerdas tadi hanya untuk membantu pekerjaan manusia. Oke. Kalau tadi mengenai mesin cerdas, sekarang bagaimana limitasi kecerdasan artifisial? Salah satu keterbatasan utama kecerdasan artifisial adalah di sini ketidakmampuannya untuk memiliki kreativitas sejati, perasaan yang saya bapak sampaikan tadi, atau pemahaman kontekstual yang mendalam dapat membuat kesalahan prediksi akibat keterbatasan data. Jika data yang digunakan tidak lengkap, tidak relevan, atau memiliki bias, oleh karena itu kecerdasan artifisial tetap membutuhkan peran manusia untuk mengawasi dan memastikan bahwa penggunaannya dilakukan secara etis dan bertanggung jawab. Penggunaan harus lebih bijak dalam penggunaan kecerdasan artifisial di kehidupan sehari-hari. Nah, dengan tumbuhnya kecerdasan artifisial ini, anak-anak semuanya, dengarkan, perhatikan, ada namanya etika. Etikanya apa? Seusia kalian harus mencarinya itu sesuai dengan usia kalian. Misalkan kayak gini, AI. Kalian gunakan AI atau YouTube kayak gitu, bagaimana cara merokok yang benar? Padahal itu kan suatu hal yang tidak boleh. Tetapi kenapa? Karena tidak ada etikanya tadi. Maka teknologi secanggih apapun jika tidak dibarengi dengan etika yang tinggi, maka akan membunuhnya dalam arti kata peradaban, adab yang akan hilang. Bagaimana sekarang? Mungkin semuanya udah tahu ya. Dengan usia kalian di kelas 6 ini, kita sering mendengar tuh pernikahan dini. Kenapa? Karena banyak dia mencari pengen tahunya tidak melalui maksudnya bertanya dulu kepada yang lebih tua, pada orang tua atau sebagainya, tapi melalui Google AI tadi, penasaran dan sebagainya, akhirnya menimbulkan pacaran dan sebagainya. Kelas 6. Tamat kelas 6 ternyata langsung nikah kayak gitu. Kenapa? Karena tidak dibarengan dengan etika yang tadi. Ini penting banget mengenai teknologi. Walaupun teknologi semakin canggih, harus dibarengi dengan etikanya juga lebih tinggi. Oke, kita lanjut. Nah, prinsip etika dalam penggunaan kecerdasan. 1. Transparansi. Membuat keputusan harus dapat dijelaskan oleh kecerdasan harus ramah dalam pengambilan keputusan, sehingga pengguna dapat memahami bagaimana hasil yang diberikan kecerdasan diperoleh. Yang kedua, akuntabilitas. Akuntabilitasnya adalah pihak yang bertanggung jawab atas kesalahan dari sini atau keputusan salah. Maka ada pihak yang dapat menganalisis memperbaikinya. Yang ketiga, non-diskriminatif, menghindari bias dalam algoritma kecerdasan, tidak memiliki niat buruk, tapi karena ia belajar dari data yang diberikan oleh manusia. Yang terakhir, yang keempat, yaitu privasi. Ini privasi. Menggunakan kecerdasan artifisial tanpa melanggar hak pengguna. Pengguna
pengguna dapat menggunakan teknologi ini dengan lebih bijak dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Itu artinya di sini ada 4 tentang prinsip etika yang harus digunakan pada saat penggunaan kecerdasan artifisial di lingkungan sekolah. Oke, di sini sebelumnya Bapak akan membagikan kertas kepada semuanya untuk bagaimana bisa membedakan antara kecerdasan artifisial, kecerdasan musik cerdas dan kecerdasan musik non cerdas. Silakan, waktunya jam berapa sekarang? Sudah sampai sini. 10:05 sudah selesai ya. Di sini adalah silakan dan semuanya menentukan kelompok dari musik cerdas. Ada 10, nama alatnya apa aja? Terserah. Terus apa fungsinya? Apa manfaatnya? Mengapa masuk mengapa masuk mesin cerdas? Yang kedua, kelompok mesin non cerdas. Nama alatnya apa? Tulis. Apa fungsinya? Yang ketiga, manfaatnya seperti apa? Mengapa masuk kelompok mesin non cerdas? Baik, tolong dibagikan teman-teman. Adakah yang mau bertanya sampai sini mengenai perintahnya? Cukup paham? Paham apa yang harus dikerjakan? Paham tidak? Paham. Yang laki-laki paham, yang perempuan paham tidak? Paham? Insya Allah. Oke, silakan kerjakan. Jangan lupa tulis nama dan kelasnya. Biar Bapak tahu pengen menulis nama.
siapa dia? Sini. Ada. Selanjutnya. Apa? 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 Au? Apa? Pastista. Satya. 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 Pelan-pelan dari mana? XQ Ramadan XQ yang nggak bagus apa? Udah, masuk.
Baik ya, Bapak kira sudah cukup. Silakan kumpulkan di depan. Bapak, Pak Lena, silakan kumpulkan. Kita dari sini. Ya, silakan. Apa? Silakan kumpulkan di sini. Apa? Baik, silakan kumpulkan. Ya, oke. Sudah ya, sudah cukup ya. Oke, terima kasih. Baik, kita akan bahas mengenai apa yang sudah kalian buatkan. Kalau mesin cerdas, artinya mesinnya bisa menyesuaikan dengan kondisi dan keadaan. Tapi kalau mesin non cerdas, dia hanya melakukan sesuatu berdasarkan ketika kita tekan tombol dia sudah selesai. Baik, di sini coba Bapak mau pengen kita bermain, tetapi menggunakan menggunakan quizzes. Quizzes ini termasuk bagian dari mesin cerdas juga. Dia bisa nanti membuat kalian apakah jawaban kalian itu benar atau salah menggunakan paper quizzes. Pernah menggunakan? Pernah. Sekarang saya bagian bahasa aksen ya. Boleh tekan nanti. Askia. Yang kedua Alia, kelihatan ya? Silakan Alia, yang ketiga Fazia. Yang keempat Hengki. Betul ya? Namanya ya. Yang kelima Papa Prastita. 5 itu dia, 5. Saya Bapak Persengan. 7 Andika. 8 Rizky. Rizky apa tuh? Itu ya. Oh nggak masuk ya? Siapa nggak masuk tadi? Di 08 ya. 08 Safia 08 ya. XT 9 Zahro 10 Safina 11 Raditya 12 Esal 13 kamu tahu? Esal dia 14 dia udah masuk. Bibi 14 Kenan 15. Baik, cara penggunaannya sudah tahu? Belum? Katanya sudah menggunakan. Cara penggunaannya adalah ketika kalian jawab, misalkan saya mau jawaban A, lihat A di atas, berarti A di atas kayak gini. Ada di atas A, B, C, D gunanya. Ketika A, dia menggunakan A di atas. Saya mau jawabannya D, berarti D-nya di atas. Saya mau jawabannya C, berarti C di atas. Paham? Paham? Paham nggak? Saya mau jawabnya D, berarti D-nya di atas. D-nya di atas, D-nya di atas. Saya mau jawab C, C-nya di atas. Oke? Kita langsung ya, langsung jawab. Kita akan lihat di monitor apakah jawaban kalian benar atau salah. Pertanyaan. Sudah siap? Sudah siap? Iya, kita mulai ya. Pertanyaan pertama.
kelihatan? Oke. Oh, udah jalan sini. Ya, diganggu. Nah, kita ini dulu ya. Ini gangguan. HP-nya Samsung. Yang keluar ini nggak keluar. Bu, kita belajar apa? Baik, apakah trompetnya udah? Bisa, kita ini dulu. Baik, kalau nggak jelas kita pakai manual saja. Nanti kita lanjutin. Ibu Widya jalan ya? Senyum. Baik, silakan buka quizzes. Bisa buka quizzes? Quizzes Bapak belum diupdate, jadi kita ulang lagi. Bentar ya. Bisa nggak? Quizzes. Oh, iya. Sudah, nanti sebentar ya, kita tunggu dulu ya. Nah, ya. Lagi install. Oke, jalan. Tadi minta bisa. Oke ya, kita mulai. Yuk, jawab apakah A atau B itu Google Map.
Oke, siap? Silakan tunjukkan 1, 2, 3. Jangan sejauh kan. Nah ini. Nah, itu kan nanti kelihatan dong. Siapa yang salah satu kelihatan tuh lihat. Mas itu belakang nggak kelihatan. Masnya nggak kelihatan. Ini. Oke. Billy mana Billy Esal? Oke. Ini salah ya Esal. Esal mana Esal? Oke. Sudah semuanya? 15 doanya itu ya. Salah. Yang betul 7. Dia teriak ada dia ya. Dari mana terus? Oke. Lanjut ya. Salah mau ada yang pilih. 1, 2, 3 lanjut pertanyaan selanjutnya. Apakah yang bisa kita bukan? Kita lihat gambar apa ini? Gambarnya tergabung dari sinyalnya. Ya, sinyalnya nggak ada. Nah, 1, 2, 3, A atau B? Salah lagi. Ayo jangan salah. Oke. Ini yang ayo Mbak, siapa yang belum ini? Lakukan oke, 1, 2, seru kan kayak gini? Oke. 2 orang lagi, siapa yang belum? 2 orang lagi, Safia dan Raditya. Mana? Safia. Oke, 15 semuanya sudah selesai. Ya kelihatan di sini siapa yang sudah kelihatan ya. Kita lihat siapa yang dapat 100. 1, 2, 3. Oke. Yang betul 8, yang salah 6. Kita coba lagi. Kalau kalkulator kan loncat dan dia, kan kalau kita dia nggak bisa jalan sendiri. Oke ya, kita mulai pertanyaan ketiga. 1, 2, 3. A cerdas atau non cerdas? A atau B? 1, 2, 3. Oke. Salah yang betul. Ingat ya. Ya, oke. Oke, semuanya sudah jawab 15 orang. Kita lihat siapa yang betul. Kamu memimpin. Simpulan 100 dan Raditya simpulan 100. Oke. Lanjut pertanyaan ketiga. Mesin cerdas atau non cerdas? Ayo, yang salah tadi sudah dikasih tahu. Oke. Ayo, Mbak. Oke. 9, 11, 13, 2 orang lagi. 2 orang lagi, 1 orang lagi. 1 orang lagi siapa tadi ya? Askia. Oke, pas 15 orang. Lanjut. Zabia, berkuasa. Zabia yang mana? Oke. Lanjut. Siapa nomor satunya? 1, 2, 3. Cerdas atau tidak cerdas? Cerdas atau non cerdas? Google Assistant. 1, 2, 3. Ayo jangan cepat-cepat, ternyata salah juga. Ayo, 3 orang lagi. 3 orang lagi mau berubah pikiran juga bisa ini. 15 orang. Sudah 1, 2, 3. Siapakah yang memimpin lagi? 1, 2, 3. Zabina, sekalimu. Oke. Kita lihat 1, 2, 3. Robot penyapu otomatis. Apakah mesin cerdas atau non cerdas? 1, 2, 3. Oke. 2, 3 orang lagi. 3 orang lagi, oke. 1, 2, 3. Zabina, 3.600 betul semuanya ya? Oke. Lanjut, pertanyaan ke-7. Aplikasi terjemah otomatis. Terjemahan. 1, 2, 3. Oke. Ayo. Bisa berubah ya. Oke, selesai ya? Ada? Oke. Sip. 1, 2, 3. Zabina, 4.200.
3 semuanya. Aduh, merah-merah. Pengen apa aja masa? Ayo. Pengen apa aja? Oke, 15 ya. Satu lagi siapa ya? Oke, Ki. 1, 2, 3. Zabina, paling berapa ratus? Lanjut. Selanjutnya, setrika listrik. Cerdas atau non cerdas? Oke. Aduh, Pak. Nanti aku Pak juga salah. Oke. Gak apa-apa ya. Pada orang lagi. Oke, pada orang lagi. Satu orang lagi. Kamu hafal ya? Ternyata nggak angkat ya. Oke. Kita lihat 1, 2, 3. Zabina, masuk 100. Ini tadi naik. Enggak ada, aku berarti salah. Oke. Pertanyaan terakhir. Kita lihat. 1, 2, 3. Mobil otonom. Mobil tanpa pengemudi. Nah. Oke, mobil tanpa pengemudi. Oke, 10, 5 orang lagi. 5 orang lagi, 3 orang lagi. Kelihatan ya? Radika tuh. Kamu lah, oke, Raditya. Alia mana Alia? Alia Mbak, kelihatan Mbak itu nomor. Oke, 15 orang sudah. 1, 2, 3. Siapa aja? Billy, 400. Radika 400. Baik, kita lihat siapa yang akan menjadi pemenang pada sesi kali ini. Mbak Zapina. Ayo kuis. Teng-teng. Siapa yang juaranya? Nomor? Nomor ya? Yang pertama Mbak Zapina. Oh, jaringannya. Oke, Sabina dan sebagainya itu dia tuh kelihatannya. 4.500, Radika 4.500, dan 4.500. Oke. Ini 9 nggak terjawab ya? Si Mbak Zabina tadi nggak kelihatan. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Paham tentang mesin non cerdas atau cerdas? Baik, kalau paham kita kesimpulan terakhir. Apa yang dinamakan mesin cerdas? Apa yang dinamakan mesin cerdas? Mesinnya, Zabina. Ini tanggung jawab Zabina. Ayo, Zabina sama siapa tadi? 3 orang tadi Zabina dulu. Mesin cerdas apa? Mesinnya? Oke, kamu. Kanan ya. Nanti saya lingkungannya. Terus mesin non cerdas. Yang nomor 23 itu siapa ya? Ya, non cerdas. Baik, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Sesuai dengan pembelajaran kita, artinya tercapai ya. Baik, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa dimanfaatkan nanti waktunya. Bapak akhiri, mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Insya Allah kita akan ketemu lagi di pekan-pekan depan kalau kita ada demikian Bapak sampaikan. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.